Sumaneng Tias, mahasiswi Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usul dan Dakwah, NIM 933102719, IAIN Kediri. Nah, di UAS kali ini UAS filsafat ya. Aku kedapatan subbab yaitu Helenisme. Nah, langsung saja, apa sih Helenisme itu? Ya, Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Intinya itu, to speak or make Greek. Lalu, apa sih ciri-ciri Helenisme itu? Nah, ciri-ciri Helenisme itu ada 7. Yang pertama, sifat spekulasi mulai dijauhi, perhatian lebih terkonsentrasi pada masalah aplikasi. Jadi, mereka itu lebih perhatian di dalam penemuan mekanika. Yang kedua, Athena kehilangan monopoli dalam pengajaran. Nah, di sini kita bisa menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru, seperti Antakya atau Antioch, Rhodes, Perganum, dan Alexandria. Yang ketiga, filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang lebih luas. Nah, jadi di sini itu ada kekurang pedulian terhadap metafisika. Maka dari itu diganti dengan perhatiannya lebih besar pada masalah-masalah sosial. Yang keempat, etika dijadikan perhatian yang dominan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana sih manusia dapat mencapai kehidupan yang baik? Karena itu, filsuf kurang tertarik pada kosmologi dibandingkan dengan penyelamatan moral. Yang kelima, jiwa filsafat Helenisme ialah elektrik. Maksudnya, usaha-usaha yang diarahkan untuk mensintesis dan mengharmoniskan pendapat yang berlawanan. Tetapi, usaha ini sering memperlihatkan kekurang aslian daripada pemikiran. Yang keenam, muncul filsuf yang justru lebih senang pada riset, tetapi tidak memiliki teori sendiri. Nah, jadi mereka itu lebih mementingkan sifat akademis. Kalaupun menjadi pengulas, mereka hanya punya sedikit keberanian untuk memberikan interpretasi. Dan yang terakhir, pada zaman ini filsafat lebih lengket dengan agama dibandingkan dengan pada zaman Helenis lama atau Yunani. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kapan sih Helenisme itu? Jadi, periode Helenisme merupakan awal baru dalam peradaban manusia. Periode ini berlangsung kira-kira selama 300 tahun, yang dimulai dari abad keempat sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Nah, istilah Helenisme sendiri mengacu pada periode maupun kebudayaan yang didominasi oleh kebudayaan Yunani yang sedang berjaya di 3 kerajaan. Apa saja? Yaitu ada Makedonia, Syria, dan Mesir. Lalu, siapa sih yang menjadi panutan bagi aliran filsafat pada periode Helenistik? Nah, yang menjadi panutannya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu, apa saja alirannya? Nah, yang pertama ada Alexander the Great. Kalian bisa baca sendiri di PPT box yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, Alexander the Great ini, walaupun lahir di kalangan penguasa, ia tidak menjadi seseorang yang lemah. Hal ini dibuktikan ia dapat menguasai berbagai strategi peperangan. Kehebatannya ini tidak begitu saja yang membuatnya hampir menyatukan seluruh dunia menjadi satu kekaisaran sebelum akhirnya terhenti di anak benua India. Terus selanjutnya ada sinisme. Seperti kata sinis yang berarti selalu menganggap orang lain lebih buruk. Sinisme ini mengklaim bahwa kemandirian, kebebasan,
dan hidup tanpa nafsu sebagai suatu kesederhanaan yang bersifat alami. Tetapi dalam pengertian yang paling ekstrim, yaitu mudah karena sepenuhnya anti-intelektual dan sulit karena tuntutan fisiknya yang banyak. Nah, yang ketiga ada Epikureanisme atau Epikuros. Epikuros ini beraliran empirisme seperti Aristoteles. Dalam kata lain, ia percaya bahwa indera adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan di dunia. Nah, bagi Epikuros sendiri, tujuan filsafat adalah untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia berupa perpaduan antaraksia, aponia, dan juga dengan menjalin persahabatan. Selanjutnya ada Stoa atau Stoik. Kaum Stoa ini yang mengenalkan argumen disjungtif. Sukses dalam kehidupan kaum Stoa sendiri dapat dilihat dari perspektif kualitas internal, bukan kelengkapan eksternal. Karena pada dasarnya manusia menjadi sempurna bukan dari luar dirinya, melainkan dari dalam dirinya. Dan yang terakhir ada Neoplatonisme yang merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, atau suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama dan digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi karena ada batasan waktu, jadi cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.